nama saya Hadijah Alia Rizka Malinda, program studi manajemen dengan NPM 254111149. Evolusi manajemen. Evolusi manajemen adalah perkembangan historis teori dan praktik manajemen dari waktu ke waktu, yang dimulai dari pendekatan klasik dan ilmiah, berlanjut ke pendekatan perilaku neoklasik, dan kemudian berkembang menjadi pendekatan modern yang lebih kompleks seperti kuantitatif, sistem, dan kontingensi. Perkembangan ini dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan industri, masyarakat, teknologi, dan lingkungan global untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kepemimpinan. Pertama, era klasik 1800 sampai 1940. Era klasik muncul saat revolusi industri ketika organisasi mulai tumbuh besar dan kompleks. Fokus utamanya adalah efisiensi kerja dan produktivitas. Tiga pendekatan utama di era ini: manajemen ilmiah oleh Frederick Winslow Taylor. Taylor memperkenalkan prinsip cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan. Ia percaya bahwa pekerjaan bisa dipecah secara ilmiah agar lebih efisien. Teori birokrasi oleh Max Weber. Weber mengenalkan struktur organisasi yang formal, hierarkis, dan berlandaskan aturan-aturan tetap. Birokrasi dianggap rasional dan dapat diandalkan untuk organisasi besar. Pendekatan administratif oleh Henry Fayol. Fayol memperkenalkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan yang masih kita gunakan hingga hari ini. Kedua, era perilaku 1940 sampai 1960. Seiring waktu, para pemikir menyadari bahwa manusia bukan sekedar mesin, maka lahirlah pendekatan perilaku yang menekankan pentingnya aspek manusia dalam organisasi. Ketiga, era sains modern dan sistem 1960 sampai 1980. Pada era ini, pendekatan kuantitatif dan sistem mulai digunakan. Organisasi dipandang sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pendekatan kuantitatif menggunakan model matematika dan statistik untuk membantu pengambilan keputusan. Pendekatan sistem memandang organisasi sebagai kumpulan bagian yang sudah bergantung, dan sukses bergantung pada bagaimana organisasi beradaptasi dengan lingkungannya. Keempat, era kontemporer 1980 sampai sekarang. Era ini ditandai oleh perubahan yang cepat, globalisasi, teknologi, dan tuntunan inovasi. Ciri-cirinya antara lain manajemen kontingensi. Tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi. Semuanya tergantung pada situasi. Lalu, kepemimpinan transformasional. Pemimpin dilihat sebagai inspirator perubahan. Dan manajemen berbasis nilai dan etika. Semakin pentingnya budaya organisasi dan tanggung jawab sosial. Teknologi digital dan data, revolusi digital mengubah cara organisasi bekerja dan membuat keputusan. Kesimpulannya adalah, dari era klasik hingga era kontemporer, kita bisa melihat bagaimana pemikiran manajemen terus berkembang. Dulu fokusnya pada efisiensi, lalu ke manusia, lalu ke sistem, dan kini ke fleksibilitas, inovasi, dan teknologi. Pemahaman tentang evolusi manajemen sangat penting untuk membantu kita menjadi manajer yang adaptif dan relevan di dunia kerja modern.